Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah singkat Sunan Giri. Salah satu sunan atau wali songo yang di zaman dahulu menjadi penyebar agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ya, Sunan Giri. Sunan Giri merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama yang berasal dari Gujarat, yang kemudian menetap di Indonesia, tepatnya di Pasai, atau yang kini lebih kita kenal dengan nama Aceh. Sedangkan ibunya adalah Dewi Sekardadu, yang merupakan putri dari seorang raja Hindu di Blambangan, Jawa Timur. Sunan Giri memiliki nama asli yakni Raden Paku. Nama Raden Paku sendiri diberikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yang didasarkan dari pesan ayahnya sebelum meninggal di Jawa Timur. Sunan Giri mempunyai sebutan lainnya, di antaranya adalah Ainul Yakin, Abdul Fakih, Prabu Satmata, dan Jaka Samudra. Nama Jaka Samudra sendiri diberikan oleh ibu angkatnya, sementara Prabu Satmata merupakan suatu gelar kebesaran sebagai anugerah Tuhan ketika Sunan Giri menjabat sebagai penguasa atau raja di wilayah Giri. Di antara sekian banyaknya nama atau sebutan yang diberikan kepada Sunan Giri, menggambarkan betapa terkenalnya beliau di masyarakat, disebabkan jasa besar yang diberikan Sunan Giri pada masyarakat Jawa Timur. Beliau lahir di Blambangan tahun 1442 dan wafat pada tahun 1506 Masehi. Dimakamkan di atas bukit dalam cungkup berarsitektur khas Jawa yang sangat unik. Makam Sunan Giri terletak di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, berjarak 4 km dari pusat kota Gresik. Sunan Giri merupakan murid sekaligus menantu dari Sunan Ampel. Sunan Giri merupakan buah pernikahan dari Maulana Ishaq, seorang mubalik Islam dari Asia Tengah, dengan Dewi Sekardadu, putri Prabu Menak Sambhuyu, penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir Majapahit. Namun kelahirannya dianggap telah membawa kutukan berupa wabah penyakit di wilayah tersebut. Maka beliau dipaksa ayahandanya, yaitu Prabu Menak Sambhuyu, untuk membuang anak yang baru dilahirkannya itu. Lalu Dewi Sekardadu dengan rela menghanyutkan anaknya itu ke laut atau Selat Bali sekarang ini. Kemudian bayi tersebut ditemukan oleh sekelompok awak kapal pelaut, yakni sabar dan sopir, dan dibawa ke kota Gresik. Beliau diadopsi oleh seorang saudagar perempuan pemilik kapal yang bernama Nyai Gede Pinatih. Karena ditemukan di laut, dia menamakan bayi tersebut yaitu Joko Samudro. Ketika sudah cukup dewasa, Joko Samudro dibawa ibunya ke Ampel Tinta, ini di Surabaya, untuk belajar agama kepada Sunan Ampel. Tak berapa lama setelah mengajarnya, Sunan Ampel mengetahui identitas sebenarnya dari murid kesayangannya itu. Kemudian Sunan Ampel mengirimnya beserta Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Mereka diterima oleh Maulana Ishaq, yang tak lain adalah ayah Joko Samudro. Disinilah Joko Samudro yang ternyata bernama Raden Paku mengetahui asal-muasal dan alasan mengapa dia dulu dibuang. Metode dakwah Sunan Giri. Sunan Giri sebagai penggerak Islam yang berpusat di Kedaton Giri tidak luput dari peranannya dengan metode dakwah seperti yang dilakukan para penyebar Islam lainnya, yaitu dengan mendirikan pesantren guna mendidik anak-anak negeri dengan pengetahuan agama Islam. Selain itu, upaya yang dilakukan Sunan Giri dalam mendekatkan Islam kepada anak-anak, yakni dengan menciptakan lagu serta permainan dengan memasukkan unsur-unsur jiwa agamis. Di antara permainan anak-anak yang diciptakan oleh Sunan Giri yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa Timur adalah jelungan atau jitungan.
Dalam permainan ini disimbolkan dengan satu tonggak kayu atau pohon yang sangat kuat. Adapun filosofi dari permainan ini adalah mengajarkan manusia tentang keselamatan hidup, yakni dengan cara berpegang teguh pada agama. Selain itu, Sunan Giri juga menciptakan lagu atau tembang yakni Dolanan Bocah dan Ilir-Ilir. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, kesuksesan, keberkahan, kemanfaatan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.